Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang kedengaran salam jawab dari teman sebelah kiri, di sebelah kanan nggak kedengaran. Saya doain yang jawab salam saya doain jadi orang kaya. Yang masih belum nikah, saya doain cepat-cepat nikah kalau masih jodoh. Buat yang bapak-bapaknya kalau memang pengen kawin lagi, saya doain juga. Kok nggak boleh? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabil khairi ya fatahu fatahu wabil huda walil rizqi ya razaqu kulli musyakilah wa anta razaqi ya ilahi wa sayyidi wa faqid jusalil ada wa da'is miraj. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى في الحديث القدسي لولاك يا محمد ما خلقت Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibul karim wa nahnu ala zalika minasykirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah majelis maulid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini di malam Ahad dan diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama hadir di majelis yang mulia, di perkumpulan yang bikin iri para malaikat-malaikat Allah, di perkumpulan yang nanti akan menjadi saksi kelak di yaumil kiamah nanti bahwa inilah tanda cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan atas junjungan kita Sayyidul Wujud Basarul Baikal Basar, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan juga kita semua yang hadir pada hari ini, malam hari ini, diri kita, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita. Semoga kelak di yaumil kiamah nanti tidak ada puncak kebahagiaan, tidak ada puncak kebahagiaan di alam dunia ketika nanti di yaumil kiamah kita diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma serta bisa sama-sama baginda Nabi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus DKM Musholah Al Amanah yang telah mengundang saya Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Sugi. Doakan beliau mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat sehingga bisa nantinya saya dengar tadi mau pembukaan TPA. Jadi beliau diberikan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, keberkahan dalam ilmunya untuk mengajarkan anak-anak kita. Ya. Beliau ini lumayan, masya Allah, yang undang saya dari namanya aja sudah kaya. Beliau mudah menjadi orang kaya. Muhammad Ahmad Suki. Ya. Nggak kaya harta, kaya hati. Ya, saya hormati juga para ustadz, para alim ulama yang ada di dalam musola. Tidak menyebutkan satu persatu, memang saya belum kenal namanya. Mudah-mudahan para orang ulama kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, keberkahan hidup dunia wal akhirah. Serta Bapak Sohibul Wilayah dari tingkat RT dan Pak RW tadi sudah kasih sepatah dua kata sambutan langsung meninggalkan kita. Mudah-mudahan doakan RW kita panjang umur, karena yang namanya acara Maulid Nabi, kalau RW dan RT sudah mengizinkan, kita doakan, ya, kita dukung tuh
Pak RT yang udah ngizinin acara Maulid Nabi. Kita dukung Pak RT jadi RT seumur hidup aja. Ya. Pak RW-nya terus dari mulai 3 periode, 4 periode ya, sampai bosan jadi RW. Ya. Ini luar biasa. Ya. Kenapa bisa luar biasa? Bisa kita sebut orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Panitia dari mulai panitia, dari mulai donatur, dari mulai yang hadir baik donatur tenaga maupun tenaga dan materi, semua yang hadir pada malam hari yang terlibat dalam acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bisa menjadi satu persaksian nanti bahwa cinta kita kepada Baginda Nabi kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih fadilah orang-orang yang duduk hadir di majelis Maulid, orang-orang yang mau menyumbangkan hartanya untuk bisa terlaksananya acara Maulid, sudah mudah-mudahan didoakan. Ya. Kenapa bisa didoakan? Sebagiannya satu dalil acara Maulid. Kenapa kita setiap tahun selalu mengadakan acara Maulid? Kenapa Pak? Setiap tahun kita selalu mengadakan acara Maulid. Ini saya kupas fadilahnya orang-orang yang mau mengadakan acara Maulid. Setiap tahun kita mengadakan acara Maulid, baik di tingkat RT, RW, musola, masjid, semua mengadakan acara Maulid Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Satu riwayat ketika sahabat Baginda Nabi Sayyidina Abbas bermimpi, ya. Ini sahabat Nabi bermimpi. Ketika dalam mimpinya, ini Sayyidina Abbas bertemu dengan yang namanya Abu Lahab. Kenal Pak Abu Lahab? Bu, Abu Lahab kenal? Jangan kenalnya Abu Janda doang. Abu Lahab ini paman Nabi, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas melihat Abu Lahab disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya Allah. Di alam barzahnya Abu Lahab disiksa oleh Allah. Oleh malaikat-malaikat Allah disiksa. Kenapa Abu Lahab disiksa? Karena Abu Lahab tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sedang disiksa, Sayyidina Abbas bertanya, "Ya Abu Lahab, kenapa engkau disiksa? Bagaimana siksaanmu selama engkau telah meninggal dunia?" Lalu Abu Lahab menjawab, "Aku disiksa setiap hari dengan sangat pedihnya. Dikarenakan dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi di hari Senin, Allah meringankan siksaan saya. Sebab apa? Ketika hari Senin kelahiran Baginda Nabi, hamba sahayanya, tahu zaman dulu ada hamba sahaya, apa namanya Bu? Budak yang diperjualbelikan. Hamba sahaya melaporkan kepada tuannya, "Ya tuanku Abu Lahab, engkau telah memiliki ponakan baru dari Abdullah bin Abdul Muthalib." Senang Abu Lahab. Lahirnya Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab saking senangnya sama berita yang disampaikan oleh Suwaibah, itu hamba sahayanya, sehingga ketika saking senangnya hamba sahaya ini dibebaskan oleh Abu Lahab, "Suwaibah, aku bebaskan. Kamu silakan, kau bebas. Engkau tidak lagi menjadi hamba sahayaku karena engkau telah memberikan berita gembira kepadaku atas kelahiran ponakanku yang bernama Muhammad." Bayangin Pak, Abu Lahab teman gembira bebasin hamba sahayanya. Di hari Senin bergembira dengan lahirnya Baginda Nabi, itu diringanin siksa. Bagaimana kita yang beriman kepada Baginda Nabi dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya ya, saya doakan orang-orang yang mau hadir duduk di majelis Maulid pada malam hari ini, baik panitia, baik donaturnya, semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari siksaan alam kubur. Allah Subhanahu wa taala akan menjalankan perjalanan kehidupan kita menjadi hamba-hamba
yang mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasulullah, sehingga bisa sama-sama nanti duduk bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu dalil kenapa kita pengen rayain Maulid Nabi. Orang yang nggak beriman aja ringan diringanin siksaannya. Di hari Senin diringanin siksaannya Abu Lahab. Bayangin gimana kita yang beriman. Makanya kalau ada acara-acara Maulid, sumbang yang banyak. Jangan takut, jangan khawatir dengan harta kita. Ya. Kita punya harta ya sumbangin harta kita. Kita punya tenaga ya bantu-bantu panitia dalam acara Maulid. Agar apa? Mahabbah kita bukan hanya sebatas lisan. Kadang-kadang kita ngomong, saya cinta sama Nabi Muhammad, saya pengen jadi umat Nabi Muhammad, tapi tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah cintanya dusta. Ya. Jadi pada malam hari ini saya akan memberikan mudah-mudahan 3 amalan yang insya Allah ketika kita menjalankan amalan dari 3 ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita karunia. Apa karunianya? Bisa duduk bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga Allah. Ya. Jadi saya akan ngasih informasi 3 cara ketika ibu-ibu, bapak-bapak dan panitia yang hadir pada acara Maulid pada malam hari ini. Intisari Maulid. Kenapa kita harus setiap tahun mengadakan Maulid? Kenapa kita harus hadir acara-acara Maulid? Sumber fadilahnya luar biasa. Ya, fadilahnya luar biasa. Dalam riwayat bukunya, kitabnya Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Idrus, nama kitabnya An-Nur. Dijelaskan di situ ada riwayat ketika Nabi Daud alaihissalam bertanya sama Allah, ya Allah, nikmat apa yang paling kecil yang engkau berikan untuk semua makhluk? Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud alaihissalam, nikmat yang paling kecil yang aku berikan kepada semua manusia, aku berikan nafas dalam kehidupan sehari-hari. Coba bayangin, Bu, Pak, zaman corona itu berapa tabung gas? Mahal lah ya. Zaman corona kemarin berapa tabung gas? Orang rela ngantri untuk bisa mendapatkan tabung gas, bisa menghirup nafas. Ini nafas yang kita hirup sehari-hari diberikan oleh Allah. Ini adalah nikmat yang paling terkecil yang Allah berikan untuk kita semua. Ya, paling kecil nikmat Allah nafas kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa nikmat yang besar? Nabi Daud pun bertanya kepada Allah, ya Allah, apa nikmat besar yang kau berikan kepada semua hamba-Mu yang ada di sisi? Lalu Allah berfirman kepada Nabi Daud, nikmat yang paling terbesar aku berikan kepada makhluk hidup yang ada di alam semesta. Aku ciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia. Ini nikmat yang terbesar, Pak. Kita bersyukur, beruntung. Diperjalankan hidup kita, lahir dari orang tua kita kagak pesan tiba-tiba kita jadi Islam aja. Coba bayangin bagaimana ketika kita ditakdirkan lahir dari keluarga non muslim. Kira-kira sampai sekarang kita jadi orang Islam apakah enggak? Ya. Kita alhamdulillah ditakdirin Allah lahir dari orang tua kita, lahir dalam keadaan muslim. Nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ditakdirin dari non-muslim, kira-kira sekarang kita Islam apakah enggak? Kita jadi umat Nabi apakah enggak? Makanya kita bersyukur ketika kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan keluarga yang Islam. Inilah nikmat yang paling terbesar yang diberikan oleh Allah untuk semua makhluk di alam semesta adalah Allah ciptakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul afla. Kata Allah, andaikan kau tidak aku ciptakan Muhammad, maka alam semesta ini tidak aku ciptakan. Karena baginda Nabi, alam semesta ini dan kita diciptakan oleh Allah. Kalau nggak ada baginda Nabi, kita pun nggak ada di alam dunia. Ya, makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memiliki
yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidul Wujud. Sayyidul Wujud itu pemimpin daripada seluruh makhluk di alam semesta. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari seluruh para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa baginda Nabi. Kalau kita ini Zaizul Wujud, Allah Wajibul Wujud, baginda Nabi Sayyidul Wujud, manusia dan makhluk Allah Zaizul Wujud. Kita ini boleh ada, boleh kagak Pak di alam dunia. Ya, pelengkap di alam dunia. Makanya manusia baru jadi pelengkap di alam dunianya, jangan sombong. Cuman pelengkap doang kita di alam dunia. Ya. Cuman pelengkap Zaizul Wujud daripada Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa? Yang pertama, ya, intisari Maulid pada malam hari ini. Yang pertama, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tauhid kepada para umatnya, kepada para sahabatnya. Itu 13 tahun, Pak. 13 tahun baginda Nabi itu ngajarin tauhid. Untuk siapa? Untuk semua umat manusia yang hidup di zamannya pada saat itu. Kenapa harus diadakan tauhid? Karena ketika zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad diibruskan ke alam dunia, dilahirkan, itu prosesnya lama, kurang lebih 500 tahun, 569 tahun riwayat yang lain mengatakan. Dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad SAW, itu jaraknya terlalu jauh, sampai 500 tahun. Bahkan para ahli-ahli kitab terdahulunya menggelincirkan itu isi kitab, dirubah isi kitab. Yang tadinya nyembah Allah nggak jadi nyembah Allah. Ya, terjadi yang namanya zaman jahiliyah, zaman kebodohan, di mana semua orang pada saat itu menyembah Tuhannya bukan Allah tapi berhala. Judi merajalela, miras merajalela. Ya. Makanya di sini judulnya meneladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW sebagai bekal menjadi umat yang cerdas, unggul dan tangguh. Kalimat cerdas berarti lawan katanya bodoh. Orang-orang dulu sebelum ada baginda Nabi bodoh zaman jahiliyah. Tapi ada nilai baiknya ketika orang zaman dulu, Pak, main judi. Ya. Di sini mau udah nggak ada yang main judi ya. Alhamdulillah Bu ya, kelihatan sih wajah-wajah orang soleh udah nggak ada yang main judi. Bapak-bapaknya juga, ya. Wajah-wajahnya orang soleh, nggak ada yang doyan judi. Ya. Nggak ada ya Bu ya. Ya. Khomer dan judi itu merajalela. Ya. Judi itu taruhannya gawat zaman dulu. Ya. Paling kalau zaman sekarang mah judi ya sambong, samsak. Ya. Ya. Kalau zaman dulu koprok segala macam tuh ada. Kalau zaman dulu taruhannya istrinya ditaruhin. Ya. Istri jadi taruhan zaman dulu judi. Kadang-kadang kalau taruhannya duitnya menang, itu disumbangin buat orang-orang susah. Tuh hebat ya orang dulu. Walaupun main judi, duit yang menang buat orang susah. Makanya sampai turun Al-Quran, ya, itu perintah untuk melarang judi dan khamr. Karena disebabkan zaman jahiliyah, orang-orang pada saat itu senang minum minuman keras dan berjudi. Dan yang paling fatal lagi adalah akidahnya. Orang-orang terdahulu itu akidahnya menyembah berhala. Ketika baginda Nabi diibruskan ke alam dunia, lalu baginda Nabi mentauhidkan semua umat manusia pada saat itu. Yang paling awal adalah para sahabat-sahabatnya, serta ketika baginda Nabi berdakwah, baginda Nabi mentauhidkan dulu. Belum ada perintah sholat, belum ada perintah puasa, zakat, haji, belum ada. Yang pertama tauhid dulu. Kenapa harus tauhid dulu? Biar nyembahnya benar, biar sembahyangnya benar. Nyembahnya siapa, Pak? Allah, hakul ma'bud, Tuhan yang kita sembah. Sekarang pertanyaannya, Pak. Nomor satu, ketika kita meneladani baginda Nabi, kita harus bertauhid kepada Allah. Ini contohnya, Pak, gampang. Saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak kecil.
Pak, Tuhan kita siapa? Oh, Allah. Bu, Tuhan kita siapa? Anak kecil. Nah, Tuhan kita siapa? Allah. Bapak jawab Allah, ibu jawab Allah, anak kecil jawab Allah. Saya tanya lagi, Allah yang mana yang Bapak sembah? Apakah Allah kita terlihat? Ya, Bu. Allah yang mana yang kita sembah Bu waktu sholat? Ya. Ini tauhid, Pak. Ya. Nomor satu itu kalau kita mau meneladani baginda Nabi, kita harus bertauhid dulu. Nomor satu adalah tauhid. Ya. Lalu Allah mana yang kita sembah? Jangan-jangan selama ini kalau kita lagi sholat, bapak, ibu-ibu sholatnya Allah Akbar. Ya. Tuhannya bukan Allah lagi. Apa? Dia lambangin tuh. Biasanya di musola ada tuh lapas alif lam lam ha. Ya Pak, Bu. Lapis alif lam lam ha merem ya Allah. Dibayangin nih Allahnya begini. Itu nggak boleh, batal imannya itu. Ya. La sautun wala harpun. Allah la sautun wala harpun. Laisa jirman wa jisman. Allah bukan suara, Allah bukan huruf, Allah bukan jasad, dan Allah bukan ruh. Jadi Allah tidak bisa dilihat dengan pandangan mata kita, Bu. Hati-hati, hati-hati. Ini tauhid namanya. Ya Pak, hati-hati ketika kita menggambarkan sosok Allah, bentuknya Allah ada di ars. Berarti Allah menempat di makhluknya. Allah duduk di kursi. Batal iman kita tuh. Sahadat lagi. Ya. Laisa jinman wa jisman. Allah bukan suara, Allah bukan huruf. Allah tidak berjasad, Allah tidak berruh. Kita nggak bisa mengkaya-kaya Allah, bentuk Allah seperti apa, nggak bisa. Ya. Allah nggak bisa digambarkan, saya dikaya-kaya bentuknya seperti apa. Ini pelajaran, namanya tauhid. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi kepada umatnya. Ya. Sampai kepada kita lewat lisan para alim ulama, ya. Dalam kitab-kitabnya alim ulama, sampai kita harus bertauhid dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Sholat kita, puasa kita, zakat haji kita, itu tujuannya benar Pak. Semata-mata mengharap ridho Allah, hakul ma'bud Tuhan yang kita sembah. Ini tauhid namanya. Ya. Kalau orang nggak bertauhid, orang nggak ngerti tentang tauhid, nggak belajar tentang tauhid, yang dikhawatirkan ketika kita beribadah tujuannya nyasar atau keliru. Jangan-jangan yang selama ini kita sembah ini makhluk Allah, ini bukan Allah. Ya, kadang-kadang apalagi ibu-ibu, Pak. Ya, kalau bapaknya belum gajian, boro-boro mikirin Allah itu. Sholat juga mikirin kebutuhan hidup. Ya, dapur nggak ngebul, anak belum jajan segala macam. Ini harus dihindarkan. Ya. Yang menggambarkan kepada ketika kita sholat, gambarannya tentang Allah bentuk seperti ini, seperti ini, seperti itu. Ini yang harus kita hindarkan supaya ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya sebenar-benarnya Allah, sebenar-benarnya Tuhan, hakul ma'bud Tuhan yang kita sembah. Ini bab tauhid namanya Pak. Ya Pak, Bu, ingat kalau sholat jangan pada merem. Udah nggak usah mikirin kebutuhan hidup. Orang namanya sholat beribadah sama Allah, yang nggak sholat aja dikasih rezeki, apalagi yang sholat. Ya. Jadi sholat aja fokus lillahi ta'ala. Jangan menggambarkan Allah bentuk seperti apa, nggak boleh. Yang dikhawatirkan iman kita batal. Kita nanti murtad, nggak sadar murtad kita. Syirkul asghar dalam diri kita, syirik ada dalam diri kita. Itu ketika kita sholat aja ada syirik. Kita sholat menyembah Allah aja ada syirik dalam hati kita. Syirkul asghar kita nggak sadar. Ya. Kadang-kadang kita nuhaninnya bukan Tuhan selain Allah. Hati-hati. Ini makanya baginda Nabi mengajarkan tauhid kepada semua umat manusia yang diawali ketika para sahabat-sahabat baginda Nabi sampai kepada kita lewat lisan ulama dan kitab-kitab ulama. Kita pun harus belajar cari guru yang mursyid mursahadatillah untuk bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama tauhid. Lalu yang kedua apa? Banyak sholawat kepada baginda Nabi. Banyak kita berselawat kepada baginda Nabi. Kata baginda Nabi, yang paling dekat denganku ketika di yaumil kiamah nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak selawat kepada aku.
Ya, hari kita sama-sama selawatan dulu, Pak. Ya, banyak-banyak selawat nih di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita banyak-banyak selawat kepada baginda Nabi. Ayo mari kita sama-sama selawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika. السلام عليك صلوات الله Ya Rasul, kau bawa cahaya menyinari alam buana, bumi tandus subur kembali, rasa gembira di hati. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lahirmu membawa rahmat, memimpin ke jalan selamat, akhlakmu yang sungguh memikat, contoh buat seluruh umat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Mulianya pengorbananmu, kebaikan yang kau seru. Biarpun alangan menimpa, namun dirimu tetap tabah. Biarpun halangan menimpa, walau dirimu tetap tabah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Muhammad yang berjasa, Quran dan sunnahlah pusaka, menjadi panduan manusia untuk hidup alam sentosa. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang berselawat kepada aku, Allah akan berikan rahmatnya 10 kebaikan. Di riwayat lain dikatakan, bukan hanya rahmat yang Allah berikan, tapi 10 dosa dihapuskan oleh Allah, dan Allah naikkan 10 derajat pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak-banyak selawat di bulan Rabiul Awal, ya, yang tadi nggak pernah selawat sama baginda Nabi. Itu banyak-banyak selawat kepada baginda Nabi, agar apa? Kita nanti sama-sama dekat dengan baginda Nabi di yaumil kiamat nanti, karena disebabkan salah satunya adalah selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu yang nomor 2. Nomor 1 bertauhid. Nomor 2 berselawat. Lalu nomor 3, ini yang paling banyak nggak ngeh atau mungkin dilalaikan untuk kita. Nomor 3, kalau kita mau cinta, kita tidak bertepuk sebelah tangan. Cinta kita diakui oleh baginda Nabi. Apa syarat yang nomor 3? Di dalam kitab Ihyaul Bait pada ilmin ahli bait karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti bergelar Al-Hafiz. Kalau udah Al-Hafiz, Pak, itu minimal hafal 100.000 hadis. Syekh Jalaluddin As-Suyuti itu bergelar Al-Hafiz. Itu 100.000 hadis beliau hafal minimal. Dalam kitab beliau namanya Ihyaul Bait pada ilmin ahli bait. Di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana kita mencintai keluarga Nabi, mendapat ganjarannya, dan kita membenci keluarga Nabi, di sini pun akan mendapatkan ganjarannya. Ini kitab tentang mengupas keutamaan untuk cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada para keluarganya. Bab yang pertama di kitab ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Kullasakum alaihi illa mawaddatan fi qurba. Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddatan fi qurba. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak minta imbalan atas seruanku atau dakwahku, illa kecuali mawaddatan fi qurba, rasa kasih sayang dalam kekeluargaan. Lalu apa tafsirnya? Menurut Syekh Jalaluddin As-Suyuti, kekeluargaan ini adalah min ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau yang kita sebut keluarga Nabi, para habib-habib, para syarifah. Kalau perempuan namanya syarifah, kalau laki-laki namanya habib. Ada yang namanya syarifah? Ada ya? Nah, itu harus dimuliakan dan dihormati ya. Ibu Syarifah ada ini ya. Oh iya. Tolong dimuliakan, dihormati Ibu ya. Di dalam Al-Qur'annya Syekh Jalaluddin As-Suyuti mentafsirkan bahwa kekerabatan ini ketika baginda Nabi berdakwah, baginda Nabi tidak pernah minta imbalan apapun untuk umat manusia, illa kecuali rasa kasih sayang dalam keluarganya. Baginda Nabi perintahin kita untuk sayang sama keluarganya. Siapa keluarga baginda Nabi saat ini? Para habaib yang laki-laki sayyid, para syarifah yang perempuan, namanya gelar syarifah. Ini keluarganya baginda Nabi, ya. Ini yang harus kita jalankan. Kita nggak tahu amalan apa yang bisa mendapatkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak akan pernah tahu. Apa kita ngandelin sholat kita? Apa kita ngandelin puasa kita? Apa kita ngandelin umroh kita, haji kita? Tidak ada yang bisa menjadi jaminan amal hasanah kita ini bisa jadi pegangan kelak ketika azal kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan. Ya, kenapa tidak ada bisa jaminan? Orang masuk ke dalam surganya Allah lewat pintu yang namanya rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Kadang-kadang kita kalau lagi sholat rajin, ya, rajin ke musola, terus melihat anak muda, bapak-bapak di pinggir jalan, ya, ditegur bukan pada sholat, apalagi anak muda. Enggak sholat, masih muda, masa depan lu suram. Ketika gitu kita menghukum orang-orang yang enggak rajin sholat, merasa diri kita paling soleh, merasa diri kita paling benar sholatnya. Apa iya bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala?
Sifat kibir, Pak. Sombong. Gak ada. Iblis saja sombong doang dikeluari dalam surga. Nah kita setiap hari kadang-kadang sombong sama orang. Ya. Nggak ibadah kita sombong. Nggak kita punya harta sombong. Nggak kita punya jabatan sombong. Ya. Sombongnya udah terlalu banyak. Jadi jauh untuk kita mengharapkan surganya Allah. Dari amalan kita jauh. Kita sombongnya udah terlalu banyak. Ya. Iblis aja sombongnya cuma sekali doang. Sujud sama disuruh Allah sujud kepada Nabi Adam. Si iblis kagak mau. Ini sombong. Gak punya adab. Iblis gak punya adab dan diturunkan Allah ke alam dunia. Makanya dunia ini sebenarnya ya, dunia ini bukan tempat kebahagiaan, hukuman. Ya, dunia ini hukuman. Makanya kita kadang-kala betah hidup di dunia, pada dunia ini hukuman. Ya. Jangan betah Pak hidup di dunia ini cuma hukuman doang, tempatnya hukuman. Iblis dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala turun ke alam dunia. Karena dunia ini tempat hukuman. Ya. Iblis sombongnya satu, kita sombongnya setiap hari. Ya. Kadang-kala kita lagi habis sholat, ya, terselip sifat ria. Ini akan hangus semua amal ibadah kita. Kalau kita punya sifat ria. Makanya apa amalan yang bisa menjadi pegangan nanti kelak di yaumil qiyamah nanti? Kita bisa selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pegang 3 amalan ini. Yang pertama bertauhid kepada Allah. Yang kedua banyak selawat kepada baginda Nabi. Dan yang ketiga kita mencintai baginda Nabi, bukan hanya baginda Nabi, tapi kita cintain kepada keluarganya baginda Nabi. Sebab apa? Di riwayat lain, di hadis disebutkan bahwa orang-orang yang membenci keluarga Nabi akan terkena yang namanya hukuman, bahkan lebih pedih, yaitu neraka jahanam. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ana razulan sofana bainar rukni wal maqam shalla wa shom summa mata mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar dakhala yadkhulu fi ilmadi." Lau anna rajulan, andaikan ada laki-laki, sofana bainar rukni wal maqam, dia berdiri antara rukun Yamani dan makam Ibrahim. Kalau bapak udah pernah haji dan umroh, itu ibu-ibu yang pernah haji dan umroh, antara Hajar Aswad itu ada makam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim, akan rukun Yamani namanya. Itu tempat mustajab untuk berdoa, ya. Mudah-mudahan yang belum umroh dan haji saya doain di malam Maulid ini, bapak-bapak, ibu-ibu panitia yang belum berangkat umroh, saya doakan mudah-mudahan bisa Allah perjalankan menunaikan ibadah umroh dan haji. Ya. Bisa sama-sama doa di depan Ka'bah. Salah satu doa dan tempat mustajab seorang berdoa yang doanya dikabulkan oleh Allah ada di depan Ka'bah. Di hadis ini dijelaskan, lau anna rajulan, andaikan laki-laki, sofana bainar rukni wal maqam, dia berdiri di antara Hajar Aswad, sholla wa shom, dia mengerjakan sholat, dia mengerjakan puasa, thumma mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Ketika dia mati, thumma mata mubghidun li ahli baiti, di hatinya membenci keluarga baginda Nabi, dakhalan nar, sudah dipastikan orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Ini fi'il madi. Fi'il madi boleh Bapak tanya sama guru kita, Ustaz ya, Sugi. Fi'il madi belajar nahwu. Fi'il madi sesuatu yang sudah pernah terjadi dan sudah dipastikan. Hadis ini menekankan bahwa sudah dipastikan orang yang membenci keluarga Nabi akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Summa na'udzubillahi min dzalik. Membenci keluarga Nabi masuk ke dalam neraka. Lalu lawan katanya, mencintai keluarga Nabi akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang baik-baik nih Pak.
pegang. Jarang dikupas nih Pak. Jarang dibahas. Jarang dibahas untuk mencintai keluarga baginda Nabi, jarang dibahas. Padahal hadisnya sahih. Kitabnya jelas. Karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kitabnya Ihyaul Bait Fadail min Ahli Bait. Tapi jarang dibahas oleh para penceramah. Padahal ini buat kita nih, pegangan kita, Pak. Pegangan kita untuk apa? Kita cinta sama keluarga Nabi. Ini akan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi Ustaz, ada Habib-habib yang badu, Habib-habib yang nakal, ada. Yang ceramahnya kasar, ada. Yang boleh kita benci hanya sifat buruknya, bukan basariahnya. Paham Bu ya? Ya. Hati-hati jangan ikut-ikutan nih Bu. Ya. Ikut-ikutan orang-orang yang memang propaganda Yahudi dan orang-orang kafir. Ketika kita dijauhkan oleh mereka dari mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Hati-hati. Padahal ini adalah bekal untuk kita. Salah satu bekal untuk kita bisa selamat nanti di alam akhirat nanti. Kita cintai keluarga Nabi kita. Jangan benci keluarga Nabi. Silakan kita boleh benci sifat buruknya dibenci. Tapi basariahnya, orangnya nggak boleh dibenci. Karena darah yang mengalir adalah darah mulia baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Darahnya mulia. Kita mah darahnya aja belum jelas dari mana. Ya, darah kita belum jelas, tapi para habaib sudah dipastikan darah mereka beliau itu mulia dari darah kelahiran darah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa bisa disebutkan mencintai baginda Nabi adalah salah satu pegangan kita ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah nanti. Satu riwayat cerita ketika zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini zaman Nabi Musa ada cerita riwayat. Ini berkaitan dengan cinta kita sama Nabi Muhammad. Zaman Nabi Musa alaihissalam ada riwayat hidup seseorang yang nggak pernah hidupnya berbuat baik. Hidupnya selalu aja berbuat keburukan, maksiat apa dia jalani. Mabok, judi, khomer, berzina, semua dia lakuin. Hidupnya dia lakuin hanya untuk maksiat. Nggak pernah hidupnya untuk berbuat baik. Ketika dia mau tiba ajalnya, ini pada saat itu penduduk Bani Israel, umat daripada Nabi Musa alaihissalam ini gerah sama dia. Ketika mati, orang ini dibuang ke tong sampah. Dibuang ke tong sampah. Saking hinanya ini orang dibuang ke tong sampah, karena hidupnya tidak pernah berbuat baik, masyarakat pada saat itu membuang jasadnya ke tong sampah. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala ke Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diperintah Allah untuk ngurusin ini jenazah. Nabi Musa diperintah Allah untuk nguburin ini jenazah yang ada di tong sampah. Lalu Nabi Musa mencari perintah dari Allah, bertemu dengan masyarakat pada saat itu menanyakan, ada yang meninggal jenazahnya dibuang di tong sampah? Ada ya Nabi. Diperhatikan langsung diambil. Nabi Musa perintahin umatnya untuk nguburin sebagaimana layaknya nguburin manusia pada zaman kita, dimandiin, disolatin. Sholat ada, cuma sholatnya beda sama kita. Dikuburkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu pada saat itu penduduk itu bertanya kepada Nabi Musa, ya Nabi Musa, kenapa bisa ini orang dimuliakan kehidupannya setelah mati? Padahal hidupnya nggak pernah berbuat baik. Hidupnya selalu berbuat keonaran dan kemaksiatan. Kenapa nggak dibuang aja ke tong sampah? Kenapa harus dikubur sebagaimana dikuburnya orang-orang soleh? Nabi Musa berkata kepada umatnya pada saat itu, aku mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab musabab ini orang ketika mau meninggal dunia, itu satu hari sebelum meninggal dunia dia buka kitab Taurat. Kitab Taurat yang diajarkan Nabi Musa kepada umatnya dia buka, Pak. Ketika dia buka kitab Taurat, di situ disebutkan ada nama Nabi Muhammad SAW yang kelak akan menjadi nabi di akhir zaman.
Nabi sebagai nabi pemimpin dari semua nabi yang akan memberikan syafaat bagi semua makhluk di alam semesta. Ini orang ini melihat Nabi Muhammad namanya ada di kitab Taurat. Lalu dia minta sama Allah, ya Allah Tuhannya Nabi Musa, saya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Sebelum mati ngomong begitu. Sebelum meninggal ngomong saya pengen jadi umat Nabi Muhammad. Yang namanya tercantum di kitab Taurat. Dari sebabiah inilah orang ini diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kehidupannya di mata manusia biasa dia hina, di mata manusia dia dikucilkan, dihinakan, dicemooh, dicaci maki, tetapi Allah berkehendak lain, diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Dia keinginan menjadi umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pegangan kita. Apa yang pertama, Bu? Bertauhid kepada Allah. Yang kedua, berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mencintai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan udah gak kenal ketemu Nabi, Bu. Ya, kan kita udah ketemu Nabi Muhammad, jauh Nabi Muhammad. Yang kita sekarang ketemu siapa? Turunannya kita masih ketemu. Siapa turunnya tuh? Para habaib. Ya. Itu turunannya baginda Nabi. Ini yang harus kita cintai supaya apa? Kalau kita cinta sama keturunannya, sudah dipastikan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan cinta kepada kita. Amin. Ya rabbal alamin. Mungkin itu saja. Sudah sampai. Belum jam 12. Belum jam 12 ya. Ini saya sampai berapa lama ceramahnya?